Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Helen Kuspareza ingin NIM 1911250053 dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris Prodi PIAUD di Institut Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang paparan materi saya yang akan saya sampaikan yang berjudul Ruang Lingkup Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Seorang anak usia dini adalah anak yang membutuhkan bimbingan untuk melakukan sebaik dalam hal yang berhubungan dengan anak. Anak tidak mungkin bisa melakukan sesuatu hal dengan sendirinya dan hal yang baik tanpa bantuan dari orang tuanya ketika dia berada di rumah. Dan guru sebagai orang tua di sekolah yang akan membantu anak untuk anak usia dini yang akan melakukan hal-hal yang dengan sempurna atau dengan baik. Pada anak usia dini masih adalah tahap awal di mana anak mencari karakter yang ada pada dirinya sendiri. Adapun ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini meliputi 1. Bimbingan pribadi sosial anak. Bimbingan pribadi sosial anak merupakan nilai untuk membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosialnya. Yang kedua adalah bimbingan belajar yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pada anak usia dini. Pendidikan diketahui melalui kegiatan sambil bermain sambil belajar. Yang membentuk perilaku dan kemampuan dasar. Yang kedua, bimbingan karir. Bimbingan karir adalah untuk membantu anak untuk memecahkan masalah-masalah karir. Selanjutnya adapun pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan merupakan proses pemberitahuan, bantuan atau psikologi dari konselor kepada konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pun individu maupun kelompok. Adapun pengertian konseling merupakan proses pemberitahuan atau bantuan psikologis dalam konselor kepada konseling secara langsung untuk membantu mengoptimalkan. Bimbingan konseling adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Berikut adapun langkah-langkahnya. Seperti 1. Bimbingan adalah suatu proses untuk sebagai sesuatu kegiatan dimulai. Bimbingan adalah bantuan atau makna bantuan dalam bimbingan adalah mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bantuan ini diberikan pada peserta didik yang memberikan bantuan pada individu yang sedang dikembangkan. D. Tujuan bimbingan konseling perkembangan anak usia dini adalah perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sosial tentang kehidupan anak yang baik dan benar. Berikutnya mengenai bagian B. Baiklah, berikutnya kita lanjut ke bagian B, yaitu tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. A. Prinsip secara umum bimbingan konseling di sekolah meliputi
meliputi bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang normal. Bimbingan konseling sebagai proses individual. Setiap individu peserta didik berbeda satu dengan yang lainnya, dan melalui bimbingan konseling dan bisa dibantu dengan orang tua atau guru untuk mengembangkan keunikan dalam diri anak. Adapun tujuan utama bimbingan konseling adalah mengembangkan kemampuan konseling peserta didik untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusannya. Selanjutnya, bimbingan didasarkan pada semua hukum yang memberikan bimbingan kepada guru yang memberikan bimbingan. Adapun prinsip bimbingan konseling di sekolah meliputi prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. 2. Prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Bimbingan konseling yang berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh mental individu terhadap penyesuaian diri terhadap dirinya sendiri. 3. Prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan keputusan yang dilakukan oleh diri sendiri, bukan karena desakan atau dari pihak lain. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan proses layanan. Program bimbingan konseling harus fleksibel dan harus sesuaikan dengan kebutuhan individu, kebutuhan sekolah, dan masyarakat. Poin selanjutnya adalah bagian C, fungsi bagian bimbingan dan konseling. Berdasarkan pengertian yang ingin dicapai, bimbingan layanan dalam bimbingan konseling dapat berfungsi sebagai berikut, yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan peserta didik. Pemahaman itu meliputi 1. Pemahaman tentang diri peserta didik, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru, dan pembimbing. 2. Pemahaman tentang lingkungan peserta didik, termasuk lingkungan keluarga, dan oleh keluarga, oleh peserta didik sendiri, orang tua, dan guru pembimbing. Yang ketiga, pemahaman tentang lingkungan yang luas, terdapat informasi pendidikan, informasi jabatan, informasi jabatan. Adapun fungsi pencegahan, yaitu fungsi dan bimbingan konseling yang akan menghasilkan pencegahannya terhindarnya peserta didik dalam berbagai permasalahan yang akan mendapat mengganggu atau menghambat yang menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan literasinya sebagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Fungsi pemeliharaan dan perkembangannya. Yang terakhir ada azas-azas bimbingan dan konseling, meliputi azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu seperti kita
dituntut untuk merahasiakan sesuatu dengan segenap data yang didenangkan di setiap yang pelayanan. Contohnya memberikan nama baik peserta didik tentang perbuatan jeleknya. 2. Azas kesukarelaan, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik untuk mengikuti dan bereksplorasi menjajali kegiatan yang diperlukannya. Contohnya seperti pramuka. Azas keterbukaan. Azas keterbukaan bimbingan konseling yang dihendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan yang bersifat terbuka yang tidak berpura-pura. Azas kegiatan yaitu azas kegiatan dan konseling peserta didik yang menghendaki peserta didik menjadi sasaran pelayanan kegiatan berpartisipasi secara aktif setiap penyelenggaraan di dalam kegiatan. Selanjutnya, azas kemandirian yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan konseling pada peserta didik pada sasaran pelayanan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. Selanjutnya, azas kedinamisan. Selanjutnya, azas kenormatifan, azas keahlian, alas ahli tenaga khusus, dan azas tutwuri handayani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.